Ya, jadi sekarang kita masuk ke lemma Schur dan teorema ortogonalitas ya. Orthogonality. Dari bahasan awal kita. Nah, jadi di Schur lemma menyatakan, jadi saya tuliskan saja di sini lemanya. Jadi jika DG adalah representasi irreducible dari grup berhingga G, dan jika ada matriks A, jadi sedemikian sehingga saya tulis saja such that, sedemikian sehingga A DG sama dengan DGA untuk seluruh G, kemudian A sama dengan lambda I untuk beberapa konstanta ya, untuk berapa lambda konstan. Ya, jadi ini ya. Jadi oke. Jadi ini lemanya. Jadi kalau misalkan ada sebuah representasi irreducible ya DG dari grup berhingga. Nah, kemudian jika ada sebuah matriks, kemudian kita lakukan operasi seperti ini, AD DG ya, representasi dari grupnya, kemudian DGA untuk seluruh G, kemudian A untuk beberapa lambda konstan. Jadi itu ininya apa? Lemanya. Jadi kalau misalkan ada sebuah matriks berhingga yang irreducible, kemudian dioperasikan untuk seluruhnya ya, sedemikian matriks A, sedemikian sehingga A DG sama dengan DG. Nah, sekarang kita masuk kalau misalkan ada diberikan banyak matriks ya. Jadi kalau misalkan ada matriks D1 kemudian D2, nah ini maksud dari pernyataan ini ya, sampai dengan Dn. Ini ada matriks, kita diberikan banyak matriks, kumpulan matriks. Nah, kemudian matriks identitas commute ya, commute. Jadi ada sebuah matriks identitas I di sini, I commute ya, tentunya commute ya dengan seluruhnya, dengan DG ini maksudnya, dan seluruh D.
Jadi D commute dengan seluruh D ini ya, DN ini. DN. Di commute. Tentunya dia commute ya. Jadi kalau misalkan kita operasikan ya, D kemudian dioperasikan terhadap identitas, tentunya sama dengan identitas dikali atau dioperasikan terhadap representasi D-nya. Ya, ini sederhana sekali ya. Ya, seperti halnya kalau kalian misalkan 2 dikali 1 ya, ya sama dengan 1 kali 2, itu sederhananya seperti itu. Ini kan satu identitas, kemudian duanya menyatakan representasinya. Nah, itu yang paling trivial, yang paling gampang dipahami. Tapi kalau misalkan DG-nya ini, D-nya ini tidak merupakan sebuah representasi yang berada pada diagonal, ya tentunya kita tidak mudah untuk menentukan, tentunya tidak bisa kita tulis seperti ini juga ya. Kita tidak bisa teruskan ADG, DGA. Kalau misalkan dia bukan sebuah diagonal. Jadi kalau misalkan dia diagonal kan, kita bisa tuliskan seluruh elemen-elemennya, misalkan di sini A, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang lainnya kan 0. Ya, 0 di sini. Kalau misalkan kita operasikan terhadap identitas, ya tentunya baik yang dari kanan, dari kiri ya sama operasinya. Jadi ya ADG, DGA, kalau misalkan A-nya identitas, ya sama saja. Jadi kalau misalkan dia tidak merupakan seperti ini ya, kita tidak bisa nyatakan ADG sama dengan DGA. Nah, jadi dia di sini dia representasinya di sini irreducible ya, di sini yang dia berada pada diagonal. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana untuk membuktikan ya teorema ini. Nah, misalkan kita diberikan sebuah matriks representasi ya, kembali lagi DG ya. DG-nya ini adalah di sini adalah unitary. Nah, jadi kita diberikan DG, dia unitary. Nah, kemudian menggunakan teorema unitary. Jadi kalau misalkan DG itu tentunya sama dengan DGA tadi. DGA ini harus berlaku. Nah, kemudian kalau misalkan kita ambil Hermitian-nya, maka kita bisa tuliskan ini menjadi DG dagger, kemudian A dagger. Nah, ini menjadi A dagger, kemudian DG, kemudian dagger. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita Hermitian conjugate ya, jadi kita usahakan ini di Hermitian-kan, berarti ini jadi DG ya, dagger, A dagger, dan ini sebaliknya. Ya, dari sini ke sini. Nah, kalau dia unitary. Nah, kemudian karena dia ya unitary, maka dia berlaku, kita bisa nyatakan kalau dia juga unitary ini, maka dia kita bisa tuliskan ini adalah DG. Nah, kemudian daggernya sama dengan inverse ya, di sini inverse. Kemudian A dagger. Kemudian ini menjadi A dagger. Kemudian DG inverse. Jadi kita peroleh di sini jadi kita peroleh bahwa A dagger, ini sama saja ya pernyataannya, A dagger DG itu sama saja dengan
DG, kemudian dikali dengan A. Ini sama saja. Pernyataannya sama saja. Nah, sekarang kita jumlahkan dan kita kurangkan ya. Kita jumlahkan yang bagian yang sebelumnya ya, yang di awal tadi ya, yang ini ya. Ini, kemudian yang ini dan kita kurangkan. Nah, kita peroleh. Jadi kita katakan ya ini adalah bintang 1, ini bintang 2. Ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini jika kita jumlahkan dan kurangkan ya, persamaan yang bintang ya, dan bintang 1 dan 2. Nah, kalau kita jumlahkan berarti kita bisa dapatkan berarti A dagger plus A, kemudian DG sama dengan DG A plus A dagger. Nah, kalau misalkan kita kurangkan, ya kita tambahkan Hermitian yang di depan ya, berarti kita bisa tuliskan A, kemudian A dagger minus A D G, kemudian I, kemudian atau DG ya, kita tuliskan DG, kemudian I, A dagger. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Lemassure ya. Lemassure itu berlaku untuk kedua penjumlahan ya dan pengurangannya. Jadi kita bisa lihat ya, berlaku ya. Jadi di sini kita bisa nanti lihat untuk kasus di sini berarti matriksnya itu adalah matriks Hermitian ya. Untuk menekankan di sini terkait dengan hermeticity-nya. Ya, jadi untuk awalan saja ini. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kita nyatakan dia adalah sebuah matriks yang Hermitian, maka kita bisa langsung tuliskan ya dengan menggunakan ini ya. Maka kita bisa langsung tuliskan bahwa H kemudian DG ya tentunya sama dengan DG H. Nah, karena ini kita nyatakan matriksnya adalah Hermitian, kita tuliskan aja H. Ini mau menyatakan dia adalah sebuah matriks yang Hermitian. Nah, ini untuk seluruh G. Nah, kemudian kita nyatakan bahwa H ini adalah sebuah konstanta, kemudian kita operasikan terhadap identitas. Jadi dia merupakan sebuah representasi yang berbanding lurus ya, yang proporsional terhadap identitas. Nah, jadi kita ingin melihat di sini apakah ini berlaku ya. Jadi apa berlaku ya? Jadi kalau H DG, kemudian DGH untuk seluruh G, maka H sama dengan lambda I dari Lemassure tadi ya. Nah, jadi kalau hanya adalah Hermitian, maka seperti di awal sebelumnya, kalau dia Hermitian, maka dia dapat didiagonalisasi. Kita bisa tuliskan W, kemudian ini adalah H prime, kemudian W dengan H prime-nya ini adalah diagonal. Kemudian
dan W-nya adalah uniter. Dan W adalah matriks unitary. Nah, jadi sekarang kita transform basis dari representasi DG-nya. Kita transform, jadi DG-nya kita transform menjadi W dagger, kemudian D G prime W. Nah, jadi berlaku tadi bahwa HDG sama dengan DGH. Nah, ini menjadi, jadi dari sini ya, menggunakan transformasi basis DG tadi, maka kita bisa tuliskan secara panjang ya. Ini berarti W, kemudian H prime W, dan ini adalah W dagger, kemudian D prime G, kemudian W. Sama dengan W, kemudian D, G, kemudian W, kemudian ya, W, D, G prime, W, dagger, H, prime, kemudian W. Nah, jadi kita bisa tuliskan ya secara panjang seperti ini. Ya, sebenarnya hanya kita ganti tadi dia basis DG-nya dengan ini, kemudian hanya juga tadi ya dengan ini. Dan juga sama, sebelah kiri kanan. Nah, kita ubah. Nah, dari sini kita bisa kalikan ya. Kita kalikan dari sebelah kiri ya dan kanan. W dengan W prime ya. W dan W dagger ya. Jadi W dan W dagger kita kalikan ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, kan kalian bisa lihat di sini ini W dagger di sini dia identitas ya. Nah, di sini identitas. Kemudian kalau misalkan kita kalikan di sini W, maka ini menjadi identitas. Kemudian kalau kita kalikan sebelah kanannya di sini adalah W dagger ya. Jadi sebelah kiri kanannya kita apit dengan W dan W dagger ya. Kita apit di sini, kita apit dengan W, kemudian ini W dagger. Nah, berarti ini W dagger identitas, dan ini W dagger juga identitas. Nah, sehingga ini kita bisa secara langsung kita bisa tuliskan ini menjadi H prime. Ini mudah tadi ya. Kita bisa tuliskan. Jadi di sebelah kiri kanannya ini kita apit dengan W dan W prime ya. Di sini W, kemudian di sini bukan W prime. W dagger. Sorry. W, kemudian di sini W dagger, dan W, kemudian W dagger. Nah, jadi kita bisa tuliskan ini menjadi H prime. Nah, tentunya ini seulangnya biar enggak keliru. Jadi W dagger itu adalah identitas, jadi kita bisa tuliskan H, DG, kemudian ini adalah D, D prime ini, sorry. D prime, D, jadi H prime. Ya. Jadi H DG prime D G prime
H prime. Nah, kemudian kalau misalkan kita hilangkan ya prime-nya, kita hilangkan prime-nya sehingga kita bisa tuliskan ya, tentunya kalau kita hilangkan prime-nya kita tuliskan H D G sama dengan D G H. Nah, kalau misalkan kita nyatakan dia, karena ini adalah representasinya adalah sebuah matriks ya dalam aljabar linear, ada di bagian pendahuluan ya, kita bisa sebenarnya tuliskan ini menjadi dalam indeks ya, menggunakan indeks, maka ini kita bisa tuliskan ini adalah I, J, nah ini sama dengan, berarti ini adalah H, I, kemudian ini tentunya dia harus memiliki indeks I dan J, ya, supaya sama sebelah kiri kanan. Dummy indeks ini ya, jadi I, J, K apapun ya, bisa diganti-ganti. Nah, tentunya sebelah kiri dan sebelah kanan dia sama, maka yang sebelah kanannya ini sama dengan yang sebelah kanannya adalah DG, kemudian H sama juga, berarti I, IC, nah, ini sama dengan D, I, J, G, H, kemudian J, J, ya sama saja ya, H, I, J, ya sama saja. Nah, dari sini kita bisa peroleh, ya jadi ini mengimplikasikan ya, kalau misalkan kita tulis sebelah ya kiri itu adalah ini, kemudian sebelah kanan adalah ini, maka kita bisa lihat ya, ada yang sama di sini, HI, HJ, DG-nya sama, maka kita bisa tuliskan, jadi ini implikasinya adalah dari sini, kita bisa tuliskan, kita peroleh H, kemudian I minus H, J, kemudian D, I, J, G, ya, tentunya dia sama dengan 0. Sebelah kiri ya, kanan sama. Ya, jadi dia kita bisa lihat di sini untuk sembarang IJ ya, kalau misalkan dia ini kan harus sama ya, harus sama HII, kemudian HJJ dia sama dengan 0, dan yang selainnya tentunya, jadi kalau misalkan ini berlaku ya berarti DI, J, G itu sama dengan 0 ya. Kalau misalkan yang HIIJJ ini tidak sama dengan 0, maka yang ini harus sama dengan 0. Nah, tentunya kita tidak inginkan ya. Ini berarti kan sembarang matriksnya ini trivial sekali kalau ini hanya 0 saja. Maka yang harus 0 yang ini. Ini harus yang 0. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan yang ini ya. Jadi ini tidak harus sama dengan 0 ini berarti. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa H, I itu harus sama dengan H, J. Nah, jadi ini maksudnya kita lihat ya, diagonalnya sama ya. Jadi kalau II ini maksudnya dia di diagonalnya di misalnya baris pertama kolom pertama, ini kolom baris kedua kolom kedua ya. Jadi dia elemen dari diagonal yang berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa hanya adalah
diagonal ya di sini. Jadi dia sama elemen-elemennya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa lem Masur itu terbukti ya tadi. Lem Masur itu kan ini pernyataannya tadi ya, saya ulangi. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah matriks DG, kemudian ya representasinya adalah irreducible ya. Jadi adalah DG ini adalah representasinya irreducible dari sebuah grup yang berhingga. Kemudian kalau ada sebuah matriks A, nah, jadi kita dapatkan sedemikian sehingga ADG DGA untuk seluruh G. Nah, kemudian hanya itu adalah A lambda I. Jadi dia proporsional terhadap identitas. Jadi kalau misalkan kita ketemu misalkan dengan sebuah representasi seperti yang sebelumnya ya, kalau misalkan kita lihat dimensi 8, representasi dimensi 8, kita bisa nyatakan dalam direct sum dari representasi 2, kemudian 2 dan 3 yang di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan representasinya adalah direct sum dari, jadi kita bisa tulis misalnya ada representasi dari representasi direct sum dari dimensi 3 dan dimensi 7. Jadi kita bisa tuliskan berarti DG-nya ya menggunakan blok diagonal. Maka kita bisa tuliskan ini adalah representasi 3 dimensi. Kemudian ini adalah 0 ya, tentunya 0. Dan ini representasi 7 dimensinya. Jadi elemen-elemen yang lainnya selain ini ya tentunya 0 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya baris kedua, kemudian kolom kelima ya 0 ya tentunya. Jadi ada di bagian diagonalnya saja. Nah, di sini kita tidak bisa buktikan di sini kalau misalkan contohnya di sini ya kita nggak bisa tunjukkan bahwa elemen matriks dari baris kedua, kolom kedua dan baris kelima dan kolom kelima tidak sama ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ya H22 tidak sama dengan H55. Jadi kita tidak bisa nyatakan kalau elemen dari diagonal ini dia proporsional terhadap identitas seluruhnya ya. Tapi kita bisa tuliskan masing-masing ya, proporsionalnya beda-beda. Jadi kalau misalkan yang representasi 3 dimensi ya proporsional ya, terhadap identitas, tapi dia 3 dimensi. Kemudian yang satu lagi, ini saya tuliskan gini. Yang satu lagi adalah representasinya terhadap identitas juga 7 dimensi dan nyatakan kesebandingannya dengan nu. Kalau sebenarnya mu ini nu. Nah, jadi dia sini I3 dan I7-nya dia identitas. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi proporsional dari masing-masing representasinya dengan mu dan nu. Tidak harus sama lambdanya, konstantannya sama. Nah, sekarang kita masuk ke teorema
ortogonalitas. Jadi kita masuk ke teorema ortogonalitas. Nah, kita masuk ke teorema ortogonalitas. Jadi kalau misalkan kita diberikan sebuah representasi irreducible dimensi D, kemudian dia representasinya dia terhadapnya grup berhingga, jadi dia G-nya adalah grup berhingga, maka kita bisa tuliskan G D dagger, kemudian G I J D G K L. Nah, ini kita bisa tuliskan ini adalah N G, ini teorema ortogonalitasnya, D I, kemudian ini adalah L D K J. Nah, ini adalah Kronecker delta ya. Ini Kronecker delta yang bagian ini. Kalian ingat ya, Kronecker delta kalau misalkan dia komponen indeks-indeksnya sama ini, misalkan IL, kemudian K dengan J-nya sama, maka dia 1. Ya, selainnya dia 0. Jadi kalau misalkan ini sama, dia 1, dan kalau misalkan dia berbeda, dia 0. Nah, itu mengingatkan saja terkait dengan simbol Kronecker delta atau delta Kronecker. Nah, jadi kalau misalkan J sama dengan K ya, jadi kalau misalkan J sama dengan K, maka bagian kiri kita bisa tuliskan ini adalah G, kemudian kita tuliskan ini adalah N G, kemudian JK, kemudian ini kalau ini adalah D IL, jadi ini adalah N G, ini adalah D IL. Jadi saya tidak akan tunjukkan pembuktiannya di sini. Terlalu panjang, kita skip aja. Nah, sekarang kita masuk, nah ini itu teoremanya tadi ya, teorema ortogonalitas. Jadi kalau misalkan ada misalkan dia untuk representasi, saya tuliskan aja untuk berbagai representasi ya. Jadi untuk memudahkan saja nanti. Ini adalah DR prime, kita tidak harus membuktikan semuanya karena kita buktikan semuanya panjang sekali, waktunya terbatas. Nah, jadi I, J, kemudian D, S, berbagai representasi, K. Jadi mudah-mudahan kita masih sempat singgung beberapa aplikasi di material ya dan di quantum mechanics. Jadi saya skip beberapa pembuktian. Jadi R, kemudian DRS, dan D I L D K C. Nah, ini kalau misalkan dia representasi yang ini salah. D R dagger. Ya. Jadi ini teorema ortogonalitas untuk representasi yang berbeda di sini ya.
representasi R dan S. Nah, sekarang kita masuk ke karakter ortogonalitas ya. Jadi karakter ortogonalitas. Jadi kita masuk ke karakter ortogonalitas. Jadi kalau misalkan diberikan representasi ya selalu kita diberikan representasi R. Ya, dia ini basisnya dependen ya, bergantung basis. Jadi DGR representasi matriks, DRG dia bergantung basis. Kemudian menggunakan transformasi similaritas kita bisa tuliskan S inverse kemudian DR kemudian GS. Ini ya, selalu kalian ingat ini. Transformasi similaritas. Jadi di sini kalau misalkan kita ambil trace ya. Trace-nya maka kita hilangkan ya kebergantungan basisnya. Jadi kalau misalkan kita ambil karakternya atau trace-nya ini sebenarnya karakter kan trace dari representasi ya. Kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya. Jadi karakternya dari representasi R itu didefinisikan sebagai trace dari representasi. Ini karakter sama dengan trace. Nah, jadi C-nya ini menyatakan dia merupakan anggota ya. Grupnya itu merupakan anggota dari sebuah kelas. Nah, jadi dia mengacu C-nya ini mengacu ke sebuah kelas yang sama di sebelumnya. Di kelas yang sama itu kan dia sifat-sifatnya sama ya. Jadi di sini di sebelumnya juga ya bahwa karakter itu adalah fungsi dari sebuah kelas. Jadi kalau misalkan kita kalikan karakter-karakternya dari representasi yang berbeda, maka kita bisa tuliskan karakter R, kemudian G, kemudian star ya, bintang, ini S, kemudian G. Nah, dengan mudah kita bisa tuliskan ini adalah C, dan ini adalah NC, kemudian X, R, kemudian ini adalah C, kemudian ini star, K ini maksudnya bukan S, K, C, nah ini sama dengan N, G, kemudian ini adalah D, delta R, S. Nah, jadi NC ini menyatakan jumlah dari elemen-elemen dari kelasnya itu ya, yang ya berkaitan dengan kelasnya. Jadi kita bisa nyatakan ini ya tadi ya, berarti ini kita bisa dapatkan bahwa sigma C, NC, karakter ini adalah ini. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya, ambil contoh untuk akar, akar Zn. Zn ya. Jadi kalau misalkan Z1 berarti akar 1 dan seterusnya. Jadi akar 2, akar pangkat 3 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan dia Zn, guru berhingga Zn, maka kita bisa lihat ya karakternya. Kita misalkan lihat, berarti ini adalah karakternya.
kita nyatakan sebagai K, maka ini adalah eksponensial I 2pi K J per N. Ini untuk satu dimensi yang paling mudah. Nah, menggunakan ortogonalitas dari karakter, maka kita bisa tuliskan, jadi kalau misalkan kita nyatakan elemen-elemennya ini adalah K-nya ini ya. Jadi K-nya kita ambil 0 sampai dengan N-1. Oke, kita ambil seperti itu. Maka kalau misalkan kita kalikan dua karakter yang berbeda, J N-1, berarti ini, jadi K-nya ini dummy index ya, bisa L, bisa M, dan seterusnya. Kita bisa ganti-gantikan ini, menyatakan indeks saja. Maka kita bisa tuliskan ini adalah I minus, nah, karena kan ini tadi, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah star, berarti kan ini kompleks ya, dikomplekskan ya, kompleks konjugatnya. Yes, I, kemudian ini adalah 2pi, kemudian L, J per N. Nah, kita operasikan berarti ini terhadap I 2pi, kemudian ini adalah K, kemudian ini adalah J per N. Nah, tentunya perkalian biasa ya, J 0 sampai dengan N-1, maka ini adalah E I 2pi K. Nah, ini berarti adalah, ini 2pi, ini adalah K minus L, kemudian J per N. Nah, dan ini sendiri adalah N, menggunakan teorema tadi ya, karakter, ini adalah D, L, K. Nah, jadi ini terbukti ya. Jadi kalau misalkan, ya ambil ya beberapa pun ya di sini. Jadi kalau ini adalah karakternya, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Dan bergantung sama L sama K-nya. Nah, jadi kalau misalkan L sama K-nya sama, maka ini tentunya 1 ya. 1. Berarti nilainya sama dengan N. Ini kalau L-nya sama. Berarti 0. Sama saja ya. Ini 1. Berarti ini kita jumlahkan sampai dengan N ini. Berarti kita jumlahkan J-nya ya. J1, 0. Ya, berarti sama dengan N tentunya. Kita ambil ya sembarang. Misalkan ini. Ya, kita ambil contoh lah ya. Paling mudah ini. Ini berarti membuktikan teorema ortogonalitas di sini ya. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini pertama 0 ya. Ya kita ambil sampai dengan 3 saja. Jadi N-nya -1 sama dengan 3, kemudian di sini K sama L-nya sama. Kita anggap sama. Nah, berarti kita bisa lihat di sini, berarti ini mulai dari E pangkat 0. Ya, E pangkat 0. Karena kan J-nya 0. Nah, E pangkat 0 berarti 1. 1 tadi. Berarti kalau dia tadi N-nya sama dengan 3, berarti ini sampai dengan 2. Nah, kalau misalkan N-nya 1, habis itu kan J-nya sama dengan 0 ya. Sorry, N-nya sama dengan 2 tadi. Sampai dengan 2. Kemudian J-nya sama dengan 1. Nah, kalau J-nya sama dengan 1, maka di sini berarti K minus L 1. Ya, 1 per 2. Jadi K minus L-nya kan 0 tadi. Dan seterusnya. Nah, sampai dengan 2 di sini. J-nya sama dengan 2, berarti kan 0. Berarti kan dia berarti 1 tambah 1 tambah 1. Nah, itu sama saja dengan N, kan tadi N-nya 3 ya, sama dengan 3 kali dengan L-nya kan sama dengan K, berarti kan 1. Jadi sama dengan 3. Nah itu ya.
Atau saya tuliskan ya, takutnya nanti bingung ya. Jadi kalau misalkan di sini K sama dengan L, berarti di sini kita dapatkan D, L, K, berarti sama dengan 1. Nah, itu yang pertama. Nah, kita ambil misalkan N-nya sama dengan 3. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini, yang ini, saya tandakan merah ini, maka ini kita bisa tuliskan menjadi sigma J sama dengan 0 sampai dengan 2. Karena kan N-1. Tuh, saya tuliskan aja. 3-1. Dikalikan ini berarti E, I, 2P, L sama dengan J tadi sama, berarti ini kita bisa tuliskan K minus K, kemudian J, kemudian per, nah, N-nya tadi adalah 3. Berarti ini adalah E pangkat 0, kan tadi K sama dengan K tadi ya, Y-nya kan 0, kita tuliskan 2Pi, kemudian K minus K, 0 per 3. Nah, ini yang pertama. Plus E, I, 2Pi, K minus K, kali 1 per 3. Tambah E, I, 2Pi, K minus K, kali 2 per 3. Nah, berarti ini adalah 1 tambah 1 tambah 1. Ya. Berarti 3. Ini sama saja dengan, saya tanda warna kuning. Ini sama saja dengan, ini adalah N, D, L, K. Ini berarti adalah 3, D, K, K. Nah, ini adalah 1, maka 3. Nah, jadi ini sama dengan ini. Jadi kiri sama dengan kanan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tabel karakter ya. Jadi ya. Kita masuk ke tabel karakter. Atau karakter table ya. Jadi kalau misalkan kita diberikan ya masuk karakter, berarti berikan karakter dari representasi R, J. Ya, ini kita diberikan. Nah, sekarang kita ambil contoh yang sederhana ya. Kalian masih ingat dia permutasi ya, grup permutasi yang genapnya untuk yang 4 anggota atau 4. Jadi kita masukkan di sini untuk yang A4 ke bawah ya, biasanya di bawah tulis A4. Nah, berarti kan di sini kita nyatakan di sini omeganya berarti sama dengan E I 2 Pi per 3. Kita nyatakan omeganya seperti ini. Nah, sekarang kita tuliskan ya tabel karakternya. Kita tuliskan. Di sini berarti A4, kita tuliskan. Kemudian di sini adalah NC, di sini adalah C-nya. Nanti saya jelaskan ini apa maksud dari masing-masing ini. Nah, di sini adalah 1. Jadi 1 aksen, 1 double prime ini 1. Ini adalah 3. Nah, di sini adalah 1.
Kemudian di sini adalah identitas. Di sini adalah 3. Di sini adalah 1, 2, 3, 4. Sini adalah 1, 2, 3. Dan ini adalah 1, 3, 2. Ini 4, 4. Ini adalah Z2, Z3, dan Z3. Nah, ini adalah 1, 1, 1. Ini adalah 1, 1. Omega, Omega star. Kemudian ini adalah 1, 1. Omega star. Omega. Ini adalah 3 min 1. Kemudian 0, 0. Saya tanda tabelnya. Kita buat batas-batasnya biar kelihatan ya. Ini tadi di sini, dan ini, dan ini, kemudian ini. Ya. Nah, iya, tabel karakternya. Nah, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ya, kita mulai dari sini ya. Nah, di sini menyatakan yang di bagian ini menyatakan kelas ekivalensi. Nah, kalian masih ingat ini? Ya, jadi satu kelas ekivalensi yang sama kita bisa tuliskan dia dalam satu himpunan ya. Nah, ini menyatakan 1, 2, 3, 4 ini menyatakan 2 siklik untuk masing-masing. Ini mewakili saja ya. Untuk mewakili 2 perkalian 2 siklik. Kemudian ini menyatakan yang permutasi genap ya yang 1, 2, 3 kan kalau kita bolak-balik ini dia genap, kalau ini dia 1, 3, 2 yang sebaliknya. Nah, kemudian di bagian sini ya, untuk contoh misalkan ya, yang mana dulu ya. Nah, kemudian yang sebelah sini, ini kan berarti kan dia 1 anggotanya, karena kan dia identitas saja. Kemudian dia di sini adalah 3, kemudian di sini 4. Nah, kalian masih ingat kan di sini anggotanya ini kan 4 faktorial ya, dibagi 2. Kan 4 faktorial kan berarti kan 4 kali 3, 24 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Kemudian karena dia hanya permutasi yang genap saja, maka dia anggotanya adalah 12. Maka kita bagi dalam kelas-kelas ekivalensi. Jadi kalau dia ini adalah identitas, dia cuma 1, kemudian yang perkalian 2 sikliknya adalah 3. Kalian masih ingat lagi ya, saya tidak hafal ini ya, jadi kalian bisa lihat catatan sebelumnya. Dia 1, 2, 3 dan 1, 3, 2. Nah, tentunya di sini kalian lihat ya, 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan saya lihat, ya di sini ya. Ingat kembali ya ini. Jadi kalau misalkan yang elemen ini, warnanya kurang terang. Coba cari warna yang lebih terang ya. Ya. Nah, jadi ini kalau misalkan ini 1, 2, 3 di sini, maka 1, 2, 3-nya saya operasikan 3 kali, maka dia akan kembali ke identitas. Nah, dan ini mengenerate ya, jadi kayak pembangkitnya, itu samanya dengan Z3. Sama saja dengan Z3. Sama saja juga dengan ini ya. Jadi kalau 1, 3, 2 juga kamu operasikan 3 kali, dia akan kembali ke identitas.
Nah, ini maksud yang di sebelah sini. Nah, kalau ini kan dia trivial ya. Nah, kita tidak tuliskan dia. Di sini trivial sekali. Nah, kemudian yang berikutnya yang di bagian ini ya. Yang di bagian tabel yang sebelah sini ya. Yang 1 dan seterusnya. Nah, yang 1 di sini itu menyatakan dimensinya. Ini menyatakan dimensinya. Ini kalau dia 1 prime dan 1 double prime itu menyatakan dimensi 1, kemudian yang 3 ini ya sama saja dengan kalau kita tulis 1 berarti ini dimensi 3. Jadi kalau dia representasi irreducible untuk 1, maka dia trivial sekali kan, representasinya ya 1 sendiri trivial. Nah, kemudian yang mana lagi ya? Oke, ya itu berarti ya. Jadi kalau misalkan dia karakter representasi dari I sama dengan DR ya. Jadi kalau menyatakan kalau misalkan dia matriksnya itu adalah DR kali DR ya, representasinya. Dimensi R ya dimensinya DR kali DR. Kalau misalkan kita nyatakan representasi dari R ini sebuah identitas, maka kita bisa nyatakan ini adalah DR. DR ini menyatakan dia matriksnya identitas DR kali DR, dimensinya DR. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sebelumnya, perkalian karakter, nah di sini. Nah, jadi perkalian karakter. Jadi kalau misalkan dia kita bisa lihat di sini n ya, menyatakan n ya, menyatakan jumlah yang anggota grup di sini ya, ng-nya menyatakan jumlah grupnya di sini representasinya. Nah, kalau misalkan dia kelas berarti kan kita ganti menjadi C di sini. Kalau misalkan G-nya itu anggotanya di dalam kelas yang sama ya, grupnya dalam kelas yang sama kita ganti C. Kemudian berarti NGC-nya kalau misalkan ini dia sama, dia R sama S-nya sama, kemudian ini sama, berarti kita bisa nyatakan jumlah C-nya ini ya, yang mungkin adalah NC, akar ya, akar NC, kemudian dikali dengan representasi yang sama, misalkan S ya. Kita bisa tuliskan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan NC yang mungkin, jadi kalau dia dalam satu kelas yang sama, itu berarti sama dengan akar dari NC, kemudian X, ini representasi C. Nah, jadi kalau misalkan dia di di ruang vektor yang kompleks, ya, di ruang vektor yang kompleks, nah ini kita tidak harus buktikan juga nih, waktunya terbatas ya. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah C di ruang kompleks. Nah, kemudian untuk teorema ortogonalitas di sini ya, kemudian juga berlaku yang paling penting juga sigma dari sebuah dimensi ya S kuadrat itu kurang dari
N, G. Itu kemudian nah sekarang kita masuk ke menguji ini reducibility ya. Jadi di pengujian reducibility. Apakah bisa kita reduce ya atau tidak ya? Jadi kalau misalkan kita diberikan sebuah representasi ya. Jadi kalau representasi misalkan ini adalah DG, ini berarti kita bisa tuliskan berarti di sini adalah kita tuliskan aja nih berarti adalah titik-titik. Kemudian di sini kita bisa tuliskan ini adalah DR, kemudian G, DRG. Nah, kemudian nah ini juga kita ya titik-titik juga. Misalkan. Ini representasi yang lain S, DS, G, dan titik-titik juga. Kita lanjutkan maksudnya. Yang lainnya kita bisa letakkan ini seperti ini. Dari sampai sini. Anggap saja ini ya sama ya ini ya. Masing-masing ya sama ya. Nah, di sini tentunya dia 0, yang lain ya. 0, 0, dia 0, sini adalah 0. Sama dengan kalau kita menuliskan yang sebelumnya ya. Dia adalah 0. Ini 0. Ya. Kita kurung, ini adalah representasi G. Dan ini berarti G-nya di sini adalah elemen dari grup. Jadi elemen dari grup. Nah, jadi di sini kita bisa lihat representasi itu bisa muncul lebih dari sekali tentunya. Jadi di yang sebelumnya di representasi 8 dimensi kita bisa nyatakan yang 8 dimensi itu menjadi perkalian representasi 2, 2 atau direct sum ya, direct sum 2, 2 dan 3, 3. 2, 3, 3 atau 2, 2, 3 juga 2, 2, 2 saya lupa. 2, 3, 3 ya. 8. 2 dan 3, 3. Jadi ada representasi yang tiganya itu dia muncul lebih dari satu kali. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke perkalian menggunakan teorema ortogonalitas untuk yang karakter, maka kita bisa tuliskan sigma C NC kemudian chi prime kemudian chi C sama dengan sigma C NC kemudian sigma R S kemudian N R N S
chi prime, kemudian C, kemudian chi C. Nah, ini sama dengan, berarti kan dia satu kelas yang sama di sini, berarti adalah anggota grupnya, berarti adalah NG. Ya. Sama dengan sigma RS, kemudian ini adalah NR, NS, delta RS. Ini berarti sama dengan NG, kemudian sigma RN, R kuadrat. Kalau R-nya sama dengan S-nya, berarti kita bisa tuliskan dia R kuadrat, NR kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan dia kuantitinya itu sama dengan 1, maka NR yang mungkin di sini, kalau misalkan dia 1 ini, maka NR yang mungkin di sini adalah 1. Ya, NR-nya ini adalah 1 ya. 1. Kalau misalkan dia ini 1 di hasilnya, maka yang lainnya dia harus sama dengan yang lain ya, harus sama dengan kalau misalkan dia katakan 1. Jadi dia hanya berisi representasi irreducible 1 kali 1. Satu saja, hanya 1 saja. Nah, kemudian kalau misalkan N R kuadratnya lebih dari 1, kalau tadi kan dia 1. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 1, kita bisa lihat ya bahwa dimensi representasi irreducible-nya itu dia terpecah ya. Jadi kalau misalkan terpecah, misalkan untuk contoh misalkan maksudnya terpecah ke beberapa representasi ya, irreducible. Jadi kalau misalkan kita ambil R, kemudian NR kuadratnya contohnya adalah 3. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat di sini, kalau misalkan NR kuadratnya adalah 3, maka untuk hanya 1 ya, untuk ya kemungkinan 3 representasinya itu hanya 1 saja. Jadi kalau misalkan dia 3, bisa kita tuliskan 1 tambah 1 tambah 1 ya. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya. Nggak. Nah, kemudian masuk ke kita ini. Kita masuk ke contoh saja ya, biar lebih jelas. Kita masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh A4 ya. Untuk contoh A4, kemudian A4 tadi kan anggotanya adalah 12. Anggotanya adalah 12. Nah, kita bisa kalikan, kita uji ya representasinya sama seperti yang tadi ya. Kita tuliskan sigma C, kemudian NC, karakternya, kemudian adalah C, chi, C, A. Nah, kemudian yang paling reguler ya, kita ambil contohnya yang paling biasa,
Maka kalau misalkan ini adalah identitas, kelasnya adalah identitas, maka ini adalah KI kuadrat, berarti ini adalah ini NG kuadrat, dan NG kuadrat ini adalah berarti sama dengan NG sama dengan apa, sigma ya, sigma R, kemudian NR kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sigma R NR kuadrat itu sama dengan NG. Nah, tentunya di sini ini akan lebih besar dari 1 ya. Nah, di sini untuk yang ini ya, untuk sembarang akan lebih besar dari 1. Nah, kemudian kita ambil sigma C NC, kemudian ini prime, kemudian R C C. Nah, sama saja seperti yang tadi, tapi ini dia tidak sama ya. Ini kalau yang tadi kan dia kita bisa tuliskan tadi dia hanya perkalian dari karakternya kuadrat kan ya. Ini kalau ini kita nyatakan ini representasi, ini untuk ini untuk representasi yang berbeda ya. R, kemudian I, kemudian X, K, I. Nah, berarti ini adalah DR. Kalau untuk yang representasi, masih ingat di sebelumnya, berarti ini adalah NG, kemudian ini adalah NR. Nah, dari sini kita bisa dapatkan NR-nya adalah DR. Nah, dari sini ya. DR, NR. Jadi, jumlah ya representasinya itu, N-nya, NR-nya, itu sama dengan dimensinya. Dimensi R-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke yang tadi ya, nah, di bagian ini. Nah, yang ini, yang tadi. Bagian. Nah, kita kembali ini ke yang bagian sini, yang bagian ini, representasinya ini, tapi kita tuliskan representasi reguler ya, ini. Nah, di mana di sini DR ya. Jadi kalau di sini kan yang di bagian ini, ya, yang di bagian ini maksud saya yang ini, kan dia berlaku di sini DR kali DR matriks DRG. Nah, dia muncul DR kali representasinya. Muncul DR kali. Nah, dari sini kita bisa nyatakan kalau dia muncul DR kali, maka kita bisa tuliskan bahwa sigma dari R-nya, dia muncul DR kali, berarti ini adalah DR kuadrat, masing-masing dari representasinya R, maka dia muncul DR kali, berarti sama dengan N. G. Oke. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lebih umum ya. Nah, untuk A4, dia kan memiliki kelas ekivalensi ada apa?
Ya, kita masuk aja contoh untuk 4 ya. Nah, jadi kan tadi berlaku sigma dr kuadrat sama dengan NG, berarti untuk A4 dia berlaku berarti 1 kuadrat ditambah dengan D1 kuadrat ditambah dengan D2 kuadrat ditambah dengan D3 kuadrat. Dan ini anggotanya kan adalah 12. Harus sama dengan 12. Ya. Kan kalau yang satu kan di sini adalah trivial ya. Yang satunya trivial. Yang lainnya adalah D1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Karena dia ada 4 ya. 4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, solusi yang unik ya. Di sini berarti kita bisa tuliskan 1 kuadrat. Ini berarti ditambah dengan, mungkin ya yang unik, ini berarti 1 kuadrat. Berarti di sini adalah 1 kuadrat. Tentunya di sini adalah 3 kuadrat. Adalah 12. Yang mungkin ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 yang ekivalen di sini, yang dimensi 1 representasi irreducible yang 1 dimensi, kemudian yang lainnya adalah 3 dimensi, yang 1 3 dimensi. Nah, kalian masih ingat di sini ya, tabel yang tadi yang ditulis. Nah, ini 1 1 1 1 3. Nah, itu maksudnya. Oke, kita ya sebelum kita akhiri ya, kita masuk ke contoh-contoh saja ya, kita masuk. Nah, kemudian kita masuk ke contoh tabel karakter untuk A3. Untuk A3. A3 sama saja grup permutasi yang anggotanya 3, kemudian kita bisa dapatkan dia ada 3 ya. Karena kan harusnya kan 3 faktorial permutasi yang masuk dalam anggota itu, tapi karena kita ambil hanya permutasi yang genap saja, maka dibagi 2, 3. Jadi kita masuk ke contohnya karakter A3. Nah, di A3 ini berarti anggotanya 3. Berarti yang mungkin apa? 1 kuadrat, 1 kuadrat, ya 1 dimensi sama dengan 3. Nah, itu yang menggunakan teorema tadi ya. Ada 3. Nah, kita nyatakan saja masing-masing itu adalah 1 untuk membedakannya. 1 prime dan 1 double prime. Jadi kita bisa tuliskan tabel karakternya. Berarti ini adalah A3, kemudian di sini ada NC. Berarti di sini dia adalah 1, kemudian di sini 1, dan di sini adalah 1, kemudian di sini adalah Z3, seperti yang tadi ya. Saya jelaskan nanti Z3 kenapa kita tulis Z3. Kemudian di sini adalah identitas tentunya. Kemudian di sini adalah, ya, saya nyatakan ini ada C123. Ini saya nyatakan A ini adalah 1, 3, 2. Ini berarti ini adalah 1 prime, 1 prime, 1 double prime. Oke, nah kita pisahkan ini. Nah, ini dia di sebelah sini. Sorry, ini warnanya. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita bisa tuliskan
Kemudian ada yang kurang di sini di bagian ini ya. Ini berarti 1, 1, 1, kemudian 1, B. Ini menyatakan representasi yang sebelah kanan ya. Kalau ini enggak deh. Ini menyatakan representasi. Berarti ini adalah 1, B, B, mega. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini C ini menyatakan dia searah jarum jam ya, clockwise ya, permutasi searah jarum jam. Kemudian ini anti clockwise. Jadi kalau misalkan kita buat ya 1, kemudian ini adalah 2 ya, 3. Nyatakan searah jarum jam kan berarti dia seperti ini ya. Tekan 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2 ya. Kalau yang berlawanan arah jarum jam contohnya 1, 3, 2. Berarti kan ini 1, 3, 2. Oke. Ini berarti dia kita nyatakan dia sebagai clockwise. Yang sebaliknya kita menyatakan ini sebagai anti clockwise. Berlawan arah jarum jam, searah jarum jam. Ya, permutasinya itu menyatakan itu. Itu menyatakan C dan A itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita operasikan C 3 kali, yang clockwise maksudnya searah jarum jam, kita operasikan sebanyak 3 kali, maka dia kembali ke identitas. Nah, kenapa kita tuliskan ini dengan Z3? Dan sebaliknya, yang anti clockwise, kita operasikan sebanyak 3 kali, dia juga kembali ke identitas. Nah, makanya kan dia berada ya kita tuliskan Z3 seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan representasi 1 hanya dengan angka 1 saja ya. Kan trivial sekali. Dan yang 1 ya dengan angka 1 saja. Nah, kemudian yang 1 prime, yang 1 dimensi yang lain, kita bisa nyatakan, karena kita berkaitkan dengan Z3, berarti kita bisa tuliskan, saya ambil warna yang lain ya. Ya. Berarti kita bisa tuliskan omega di sini itu menjadi, kita definisikan representasinya ya, berarti kan I eksponensial I 2pi per 3 atau omega prime itu sama dengan omega kuadrat. Nah, jadi ada 3 kemungkinan di sini ya. Berarti kan bisa 1, omega, omega prime, dan ini yang sebaliknya. Nah, kemudian CA, ya. CA juga ini adalah identitasnya. CA. Kalau ini C, kemudian anti clockwise ya, dikali identitas. Nah, kemudian kita bisa lihat yang 1 kolom di sini. 1 B di sini. Kita bisa tuliskan 1 ditambah omega tambah omega bintang isi sama dengan 0. Jadi dalam satu baris yang kolomnya dia dipenuhi ortogonalitasnya. Nah, kemudian kita masuk ke ya ini grup siklik sama ya.
huruf siklik juga sama ya. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan huruf siklik, kemudian bisa juga kita generalisir ya. Kita perumum. Kita berangkat dari A3, kemudian kita masuk ke S3. Ya, kalau S3 kan ada 6 elemen. Ini saya tidak tuliskan detail. Ya. Nanti baru beberapa nanti kita lihat contoh yang lain. Jadi kalau misalkan untuk yang S3, berarti kan dia ada 6 elemen. Kan kita contohnya S3, ini berarti dia 6 anggota. Ada 6 anggota dia. Nah, kemudian kita tambahkan yang di sebelumnya, di yang A3 itu kita tambahkan dengan elemen 1, 2, kemudian 2, 3, kemudian 3, 1. Karena ada 6 elemen yang sebelumnya sudah 3, kemudian kita tambahkan lagi 3 elemen lagi. Nah, ini menyatakan kan permutasi dua cycle, ya 2 cycle, atau kita nyatakan biasanya kan dengan pertukaran atau transposisi kan. Ya, itu dinyatakan itu. Ya, permutasi ganjil di sini. Nah, di sini kita bisa lihat berarti kan kita bisa tuliskan 1 kuadrat pakai menggunakan teorema ortogonalitas ya untuk karakter tadi, maka kita bisa tuliskan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, ini harus sama dengan 6. Dia harus 6. Nah, kemudian kalau misalkan dia sama dengan 6, kalau misalkan kita ambil 1 semua yang lain, ya, berarti 1 kuadrat, kemudian yang C 2, A dan B-nya 1, berarti kita bisa tuliskan 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, sama dengan 7. Nah, 7 di sini lebih besar daripada 6. Nah, belum memenuhi ya. Kemudian kalau misalkan kita jumlahkan 1 semua, dari sini kita bisa dapatkan ini adalah 4 dan lebih kecil dari 6. Nah, ya, kita bisa lihat sini berarti ada yang error di sini ya. Apa yang error di sini? Nah, jadi kita bisa lihat S3 itu sama dengan A3 tentunya. Kita nggak bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi dia hanya memiliki 3 kelas ekivalensi. Nah, berarti di sini ada yang miss kita tulis, berarti harusnya adalah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 6. Nah, jadi kelas ekivalensi itu dia berguna untuk membatasi kita ya, supaya kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau ini kan berarti kan ada 4 kelas ekivalensi ya. Nah, ternyata kan sebenarnya 3. Kita bisa bagi dia dalam 3 kelas ekivalensi, sehingga yang benar itu adalah yang bagian ini. Nah, dari sini kita bisa tuliskan berarti representasinya adalah 1, kemudian bisa juga 1, nah kita buat bar di atasnya, kemudian ini 2. Bebas saja kamu buat prime dan seterusnya, sama saja. Untuk membedakan aja dengan yang sebelumnya, dan dengan mudah kita bisa tuliskan tabel karakternya menjadi S3. Berarti di sini NC yang kelas ekivalensi yang sama, kemudian kita bisa tuliskan ini berarti dia 1, di sini ada 2, kemudian di sini ada 3, kemudian di sini adalah Z3, kemudian di Z2,
Nah, kemudian di sini ada identitas. Kemudian di sini yang lain di sini adalah 1, 2, 3 yang berada pada satu kelas ekivalensi yang sama. Itu adalah 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Di sini adalah 1, 2, kemudian 2, 3, kemudian 3, 1. Nah, yang lainnya yang merupakan representasinya kita bisa tuliskan di sebelah kanan di sini. Nanti kita bisa tuliskan. Kita bisa tuliskan di sini berarti adalah 1, kemudian di sini 1 bar, kemudian ini adalah 2, kemudian ini adalah 1, 1, kemudian di sini 1, nah, kemudian di sini 1, 1, minus 1 representasinya, kemudian di sini adalah minus 2, minus 1, 0. Oke, nah itu untuk Z3, S3 tabel karakternya. Nah, jadi kan satu bar di sini itu menyatakan representasi di sini menyatakan ya representasi untuk yang min 1 dan 1. Lagi di sini ya. Ya tadi ya berarti kan satu kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Kemudian kalau kita aplikasikan teorema ortogonalitas, maka kita bisa sedikit ya sebelum kita akhiri. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan teorema ortogonalitas, maka kita bisa tuliskan tadi sigma C N C, kemudian karakter 2 C, kemudian star, kemudian karakter 2 C. Nah, ini harus sama dengan 6 karena anggotanya 6. Maka kita bisa tuliskan yang pertama dia NC-nya adalah 1. Karakternya berarti di sini adalah 2 kuadrat. Nah, ditambah dengan yang berikutnya ada 2. Nah, karakternya kita nggak tahu di sini. X kuadrat. Ditambah dengan yang satu lagi 3. Kemudian di karakternya 0. Nah, kita bisa tuliskan di sini berarti di sini 4 ditambah 2x kuadrat. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan x kuadrat, kan 6 sama dengan 4 tambah 2x kuadrat, berarti 2x kuadrat sama dengan 2, berarti x kuadrat sama dengan 1. Berarti x yang mungkin di sini adalah 1 dan min 1. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil dia tanda plus, maka dia berlawanan. Ya. Ortogonalitasnya dengan 1 dan 1 prime. 1 bar ya. Jadi kita ambil di sini min 1, berarti kita bisa tuliskan. Jadi representasinya, berarti kita tuliskan di sini berarti 1, yang mono ya, 1, 1, 2,
kemudian oke, tambah ya. 2 kali 1 min 1 ditambah 3 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini menyatakan ini ya, teorema ortogonalitas ini. Dia harus 0 di sini. Di menggunakan apa representasi identitas di sini ya. 1 kali 1 kali 2. Duanya akan menyatakan apa tadi ya? Representasinya ya. Representasinya. Kemudian apa namanya? 2 kali 1 min 1 3 ya 0 ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa terbukti di sini sigma C ya kayak yang tadi ya. NC kemudian karakter dari 1 C star karakter 2 kemudian C sama dengan 0. Dan yang lain juga ya. Apa namanya? Satu barnya NC 1 bar dikali dengan karakter 2-nya. C-nya juga 0 juga. Nah, kemudian kita bisa juga lihat tabel karakter dari representasi matriks. Jadi kalau dia representasinya dalam bentuk matriks, kita juga bisa lihat juga tabel karakternya. Karena waktunya tidak cukup, ya kita kalau ada waktu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya sambil kita lihat aplikasi-aplikasi di kuantum. Itu saja untuk pertemuan kali ini terkait dengan lemma Schur ya. Dengan lemma Schur, ya, saya jelaskan sedikit ya lemma Schur tadi ini. Kalau misalkan dia ADG, DGA ya untuk seluruh G, kemudian A-nya ini merupakan apa namanya? Kesebandingan terhadap identitas atau proportionality terhadap identitas. Ya, kita jelaskan juga terkait dengan tabel karakter dan teorema ortogonalitas ya. Nah, yang bagian-bagian ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Saya matikan dulu ini apa? Recordnya.